Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiani, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dan juga menjelaskan kembali tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Statistik Gender Thematik Profil Milenial Indonesia yang ditulis oleh salah satunya Ibu Indah Budiati SST MSI yang dicetak langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak tahun 2018. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran generasi milenial dalam perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2017 itu diperkirakan mencapai 261,89 juta jiwa dengan total angkatan kerja sebanyak 128,6 juta jiwa. Itu diambil dari BPS tahun 2017. Lalu jumlah penduduk yang besar itu merupakan aset pembangunan yang apabila dikelola secara optimal, lalu akan menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Ledakan penduduk usia produktif itu dikisarkan dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Pada masa bonus demografi mendatang akan memunculkan keuntungan atau bonus yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Dari sisi ketenagakerjaan, momentum bonus demografi ini akan sangat potensial dengan hadirnya populasi generasi milenial yang terus bertambah. Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, sekitar 34% merupakan generasi milenial. Hal ini juga berarti hampir sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan generasi milenial. Lalu, di sini ada partisipasi generasi milenial dalam dunia kerja. Jadi ada 2/3 generasi milenial itu masuk dalam angkatan kerja. Nah, kita bisa lihat di sini persentase dari daerah perkotaan, perdesaan, hingga jumlah dari keduanya. Jadi konsep ketenagakerjaan yang digunakan pada ini itu mengacu pada International Conference of Labor Statisticians atau ICLS yang ke-13 yang dikeluarkan oleh International Labour Organization atau ILO. Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk usia bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ini penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja ini dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Lalu di sini tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disebut dengan TPAK itu merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Secara total, TPAK generasi milenial tahun 2017 itu tercatat sebesar 67,24% atau sekitar 2/3 dari populasi generasi milenial yang masuk ke dalam angkatan kerja. Dengan kata lain, masih ada sekitar 30% dari generasi milenial yang tergolong bukan angkatan kerja. Hal ini juga dipengaruhi oleh cakupan generasi milenial yang masih berada pada fase sekolah pada rentang umur 16 sampai 24 tahun. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.